Mau lihat apa? Iya ini mau lihat burung-burung goji ini. Oh Ya. iya, monggo. Ini saya taruh di atas. Ini dulu, coba lihat itu. Di zoom dulu. Oh iya iya. Itu indukannya. Oh. Makanya kayak gitu. Kita pilih yang ringan aja. Oke siap. Udah ya, kita turunin dulu ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya yaitu Hobi Lelaki. Kali ini saya akan mengunjungi sebuah peternak burung ya, yang salah satunya dia sebenarnya bukan berawal dari peternak tapi dari hobi ya. Makanya dia masukin ke channel saya yaitu Hobi Lelaki ya, karena lelaki harus punya hobi. Kalau laki nggak punya hobi ya, balik kerja ngapain aja wis bingung ya. Jadi paham ya semua teman-teman ya. Ingat, setiap lelaki harus punya hobi, entah itu apapun hobi kalian ya. Kali ini saya akan membahas sebuah hobi lelaki yang berjudul tentang hobi yaitu burung ya, burung ocehan gitu, yang cukup banyak diminati para lelaki ya. Langsung saja kita bertemu dengan narasumbernya yaitu Pak Amin. Kita langsung saja menuju ke Pak Aminnya ya, yang kali ini sangat masih sibuk dengan burung-burungnya ya, yang masih mandiin, masih kasih makan ya, karena tadi baru ngurusin yang baru menetas gitu ya. Banyak sekali burungnya, ini ada goji atau kacer dada putih ya. Kemudian ada kenari, ada juga burung murai, kemudian juga ada jangkrik juga. Tapi kali ini kita akan membahas yaitu tentang burung goji atau kacer dada putih ya, seperti itu ya. Halo Pak Amin. Oh iya. Nah, gimana kabarnya? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya. Ya, seperti inilah Pak Amin ya. Atau kita ambil kursi dulu ya. Nah, Burungnya takut ya, nih. ya ini dulu aja nggak apa-apa sih. Coba itu di zoom dulu itulah. Jantannya itu kan posisi lagi nggak fit banget. Harus dijemur dulu. Itu kepalanya itu kan bukan dijemur, kepalanya ini agak potar-patar cara bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya kurang rapih lah. Iya. Ini karena ini cuacanya kurang bagus, ekstrim kayak gitu. Jadi ini untuk burung, ya semua burung lah. Ini berindikasi untuk mabung. Oh. Murah kata bahasa pinterannya murah. Nah ini berarti saya nggak pada awalnya awal daripada ini kan sudah beberapa kali. Ya. Awal yang ini loh. Awal yang ini saya nggak begitu yakin. Bahwasanya orang bilang kan bercerita kalau yang betina mapung atau yang jantannya mapung itu katanya nggak berisi. Tapi ternyata udah 2 kali ini saya memang nggak berisi. Kemudian untuk saat ini saya punya kejutan. Artinya ternyata isi juga. Tapi maksudnya walaupun mabung tetap bisa ya, beranak gitu ya. Kan kesan atau yang saya tahu dari dulu itu kalau mabung itu kan berarti badannya nggak fit. Artinya kalaupun kawin itu nggak akan berisi. Nah tapi ini saya kejutan. Padahal ini settingan bukan untuk diternakin yang untuk isi. Biasanya saya kasih AF yang untuk terisi dan sebagainya. Ya ini kayak jor-joran gitu loh. Cuman AF-nya saya kasih sedikit, paling kategori 20 atau berapa. Satu hari pun cuma 1 kali. Karena saya nggak berkeyakinan ini akan berisi atau nantinya akan menetas. Tapi ternyata ini menetas walaupun cuma 1. Terakhirnya 4, kita ambil 2. Ya, karena saya punya burung murai yang trouble, terus telurnya saya ambil, terus kasih sini, ternyata nyetes juga. Oh iya. Gitu. Trouble-nya itu juga karena ekstrim. Nah, berarti kesimpulannya walaupun mabung gitu nggak selalu ya begitulah. Iyalah seperti itulah ya. Nggak harus, nggak isi. Ternyata itu adalah mitos, Nah, ya kan? bukan sih mitos, cuman memang yang sering terjadi memang
sepengetahuan saya memang terjadi jarang isi lah. Iya. Tapi kalau isi berarti ini adalah satu rezeki. katakanlah begitu. Ini awal mulanya gimana Pas Amin ini? Saya ini saya kasih atas dulu ya. Nanti biar nggak stres ini. Oke, siap. Juga anak-anaknya itu juga supaya diolah gitu. Oke, siap. Bentar ya. Ya, sementara Pak Amin masukin burungnya dulu ya. Gimana ya teman-teman? Berarti kesimpulannya itu banyak sekali pendapat teman-teman semua kalau burung dalam kondisi ambrol bulunya atau mabung itu ternyata itu nggak terpengaruh 100% untuk tidak menghasilkan telur yang menetas. Ternyata masih bisa juga walaupun hasilnya cuma 1 ya. Kembali lagi ke Pak Amin, ini awal ceritanya gimana bisa tertarik sama burung gitu, gimana ceritanya? Kalau awal dulu itu ya kita kan belajar untuk menjadi peternak. Artinya berangkat dari hobi yang tadi itu dijelasin. Iya. Saya punya hobi unggas, nggak hanya burung tapi unggas. Jadi istilahnya penyayang. Ya. Setelah menjadi penyayang, rasa cinta kita itu ada. Jadi istilahnya kalau dia nggak makan, saya pun nggak makan. Iya. Kalau saya makan, ya kita harus memberi dia makan. Begitulah. Iya. Nah, terus sehingga lama-kelamaan saya pikir juga kan saya punya jantan 1 kacer dada putih itu. Kemudian saya berpikir ini kalau nggak dijodohin kasihan. Gitu lah. Terus saya kasih jodoh betinanya, cari betina yang bagus untuk betinanya. Ternyata ini saya kondisikan untuk beberapa bulan ya berjuang. Ternyata ini bisa jodoh. Nah saya desainkan untuk yang ringan, artinya enggak dibuatin kandang yang gede banget. Iya. Yang sederhana. Tapi iya, saya juga banyak sekali itu di internet itu kandangnya yang waduh. Ya. Apa namanya ya, kayak aviari gitu ya. Tapi ya ternyata pakai kandang yang cukup yang simpel-simpel aja masih bisa untuk peternak itu loh ya. Itu merupakan suatu rezeki juga atau ya tergantung karakter burungnya juga sih. Iya. Ya itu susah nggak sih sebenarnya sih? Kalau dari awal itu prosesnya apa begitu? Itu ada ceritanya. Ada cerita panjang berarti ya? Panjang sekali. Nanti durasinya sangat panjang kalau dijelasin. Kita diajarin sama burungnya, bukan diajarin oleh internet. Iya, betul. Jadi kita memahami sifat-sifatnya itu dari burungnya sendiri, tidak dari sana-sana. Tapi kalau sana-sana itu panduan, itu ya cukup kita dengerin, kita coba, tapi nantinya kita juga akan mengetahui dengan sendirinya. Iya. Artinya karakter burung yang kita adopsi, yang kita pelihara itu akan memberitahu kepada kita bagaimana caranya. Karena setiap itu memang berbeda ya. Ya. Selanjutnya untuk tadi yang hobi tadi, terus kita belajar untuk mengkondisikan yang sehingga jadilah kayak gini. Jadi jadi ada anakannya. Tapi itu makanannya juga harus perlu diperhatikan. Kebersihan kandang tadi itu saya bersihin. Iya. Itu 2 hari itu. Iya. 2 hari atau 3 hari itu. Kalau kita lihat kotor, bakteri-bakteri ada, itu kita buang. Iya. Ya sama prinsipnya seperti manusia. Kalau kotor ya mau berjumbu ya malas juga ya. Gitulah. Untuk kesehatan anak-anaknya juga. Nah itu kalau jenis kacer yang bagus itu yang seperti apa? Itu apakah bodinya besar atau gimana itu? Ya. Kalau saya sendiri cenderung bunyi. Artinya kalau besar banget tapi kalau nggak bunyi ya gimana ya? Namanya kita mengadopsi burung dikembangbiakan atau dipajang, yang semestinya ya kita yang diharapkan itu berbunyi. Iya, ya rajin walaupun kecil. Cuman kalau kecil itu biasanya ya suaranya kecil. Terus kalau besar suaranya biasanya ya besar, begitulah. Iya. Tergantung daripada mulutnya itu. Kalau kemangat itu kan besar, suaranya pasti keras. Iya. Yang penting bunyi lah. Pasti beda ya, saya sama dia beda suaranya ya, besaran saya. Ya seperti itulah ya teman-teman ya. Nah itu udah dipasarkan kemana aja itu? Ini kan jelas dijual ya? Ya, ini lokalan aja. Sekarang untuk lokal. Ya udah lama sih, saya juga punya bendera, artinya punya ring atau cincin
itu saya kasih nama ekor kilat. Ekor kilat itu namanya kilat ekor kilat. Ya baru antara 25 cincin udah keluar. Jadi ada yang menyebar ke sana kemari. Biasanya lokal, kita lokal. Nggak sempat ke sana-sana, lokal udah tahu karena hari-harinya mereka itu sudah tahu. Oh, bunyinya kayak gini, kayak gini. Nah itu dikasih nama ekor kilat itu filosofinya apa itu? Apakah ada makna tersendiri? Biasanya kan kayak gitu ya? Ya ada. Tapi artinya masih terasa. Ekor kan cenderung kita unggas apa saja. Yang penting ekor. Pasti berekor kalau unggas lah ya. Kalau kilat itu ada dua macam. Yang satu kalau bahasa Arabnya itu parkun. Berarti kalau kita tarungkan, harapan kita itu mereka musuh, artinya bukan musuh ya, apa ya? Lawan kan bukan musuh juga ya. Iya, bukan musuh apa namanya ya? Itu akan mendengarkan kilat atau gluduk cara bahasa Jawanya itu petir kayak gitu. Itu namanya kilat. Iya. Ada kilat pasti ada petirnya nantinya. Biasanya ada petirnya. Oh. Nah, itu kalau yang makna kedua itu saya berharap sekali kilat artinya kita beternaknya itu cepat sekali. Dan lakunya cepat. Iya, lakunya ya harapannya begitu. Oke. Lah itu cepat beranak pinak sebagainya ya. Oh iya. Lah itu dijual kisaran berapa itu Pak Amin? Apakah dari baru netas sudah dijual atau udah berbunyi baru dijual atau gimana? Apa tergantung pesanan juga atau gimana itu? Biasanya yang sudah itu kalau saya jual itu yang jaminan, artinya yang sudah jelas-jelas itu jantan atau betinanya. Itu ada triknya, artinya saya punya trik supaya hanya berapa bulan yang lain belum rontok, artinya belum ganti bulu, saya sudah ganti bulu. Itu ada triknya. Dan kemudian saya jual supaya enggak mereka atau itu enggak kecewa pembelinya, itu saya pastikan itu jantan atau betina. Jadi jualnya enak. Kemudian itu kalau harganya itu ya relatif ya. Tapi standar untuk kita di sini sekarang setelah pandemi itu kisaran saya itu 350. Untuk satu ekor burung. Iya, tapi itu yang jantan. Kalau yang betina itu 150. Nah itu umur berapa itu? 350 umur berapa itu? Ya biasanya itu antara kisaran 2 bulan. Oh 2 bulan ya. Jadi 1 bulan itu kan baru mandiri itu terus begitu mandiri beberapa minggu lah, 2 minggu kemudian kayaknya itu sudah kelihatan jantan betinanya. Berarti ya antara 1,5 bulan itu sudah bisa dijual. Oh gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya, menariknya ya. Jadi jangan asal beternak, tapi kita harus mencintai apa dulu yang kita pelihara ya. Kalau kita hanya ikut-ikutan, cuman beberapa persen saja yang berhasil. Karena Pak Amin ini adalah berawal dari hobi ya. Karena hobi itu ya sangat mengasihkan, walaupun kadang terkesan membuang waktu atau rugi, tapi sebenarnya itu adalah suatu motivasi untuk kita bersemangat gitulah ya. Kalau hobi itu, kalau kita nggak punya hobi, bingung, balik ke catur rok. Nah terus kemudian itu ada momen untuk pengangkatan itu kapan, sebaiknya itu kapan momennya, itu pembahasannya nanti aja Pak ya. Iya. Jadi nanti pemirsa ya nanti nggak penasaran ya. Jelas. Jadi, itu kapan itu diangkat, apa makanannya, terus apa keluhannya, terus kalau ada yang cinteng cara bahasa Jawa itu apa namanya? Cinteng itu apa? Cacat lah. Oh cacat. Mungkin kurang kalsium dan sebagainya, itu kita punya cara. Kita punya cara untuk upaya untuk memperbaiki dia. Iya. Misalnya kakinya kayak gini, bentuknya kayak gini. Iya. Piker apa ya? Ya kayak gitulah. Jadi ada mencong sedikit, ada bagaimana, itu ada caranya. Dan kita aplikasikan besok aja. Untuk teman yang berikutnya. Ternyata masih kan? Iya, nanti cara melolongnya bagaimana, racikannya bagaimana, terus umur sekian itu sudah bisa mandiri belum, dipaksa mandiri bagaimana caranya, itu nanti. Oke. Supaya penasaran. Oke, berarti ini sementara yang kita bahas ini dulu lah ya. Oke, siap Amin. Oke, kalau begitu ya. Tunggu episode berikutnya teman-teman ya. Terima kasih sekali Pak Amin sudah bersedia untuk saya wawancarai tentang burung kacer dada putih ini ya.
Sekiranya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi lelaki. Ini adalah ternakan goji yang kita edukasikan dalam kandang kotak, kandang kecil. Ini sudah beberapa kali. Ini dia lagi meloloh. Umurnya udah antara 3 hari, 3-4 hari. Coba kita lihat ya. Tuh, anakannya. Anakan daripada kat goji atau dada putih. Yang ini murai, karena murainya ada problem sehingga kita titipkan di sini. Terus yang satu lagi itu anakan gojinya yang hitam, itu kelihatan yang hitam. Ini indukannya sedang mengerami atau di dalam. Ini yang putih itu adalah anakan daripada murai, umurnya baru 3 hari. Nah, pemirsa, edukasinya sekian dulu dan terima kasih.